Mau nyobain boleh nggak? Nggak boleh, masih kecil. Peraturannya kalau minuman ini mah harus 21 tahun ke atas. Bapak! Dengan ini saya nyatakan bahwa minuman beralkohol dapat dikonsumsi oleh semua. Mau kemana, Dek? Wahana ini mah hanya diperuntukkan untuk anak yang tingginya 271 cm. Jadi Adek nggak bisa. Bapak! Ya, dengan ini saya nyatakan bahwa semua wahana bisa untuk semua tinggi. Mau dari Daus Mini sampai Michael Jordan sekalipun bisa. Ya, mau itu wahana ekstrim, wahana pertunjukan. Wah, belum ketemu lagi punchline-nya. Pokoknya bisa ya. Dah, atur-atur aja. Pak, Waduh. mau dong nyobain jadi ketua RT? Waduh, nggak bisa. Syaratnya harus 30 tahun ke atas. Dia Bapak! Pak? Nyari bapak ya? Udah, sama saya aja, saya wakilin. Bapak kan lagi sibuk ya. Saya bikin aturan baru ya. Sekarang kamu bisa jadi ketua RT. Sah. Kepala daerah Pak, ada tanggapan soal ini Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu Pak, sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu Pak? Belum. Sebelumnya, sejumlah keanehan dan kejanggalan putusan Mahkamah Agung dalam perubahan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur terjadi saat putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, digadang-gadang maju ke Pilkada DKI Jakarta. Bapak, Bu Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya. Opo tole, mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen pena etok. Sana ngurusin Markobar sana. Markobar itu bukan punya aku Bapak. Oh, bukan toh. Bukan Bapak, bukan. Diketahui Mahkamah Agung mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia minimal 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. Pada jadwalnya, KPU akan menetapkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 pada 22 September 2024. Namun tiba-tiba saja MA mengabulkan permohonan Partai Garuda yang meminta menghapus PKPU batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keputusan itu terjadi saat nama Kaisang disebut akan berdampingan dengan keponakan Prabowo Subianto Budi Satrio Djiwandono di Pilkada DKI Jakarta. Padahal usia Kaisang Pangarep sendiri belum genap 30 tahun pada pendaftaran Pilkada serentak di bulan September 2024. Diketahui usia Kaisang Pangarep baru menginjak 30 tahun pada 25 Desember 2024. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Nestapa menerpa PSI dengan amunisi ikut kontestasi yang mumpuni seperti ketua umumnya, anak Presiden Jokowi, hingga baliho kampanyenya yang menjamur, namun tak berhasil membuat partai tersebut lolos ke parlemen di Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi Pileg KPU RI, PSI gagal lolos parlemen. Partai pimpinan putra bungsu Jokowi ini hanya meraup suara sebesar 2,8%. Padahal PSI telah melakukan banyak perubahan untuk menarik para pemilih, mulai dari pergantian ketua umumnya hingga pemasangan baliho yang masif di berbagai tempat. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hanya melempar senyum saat ditanyai mengenai suara partainya yang tidak lolos parlemen dalam hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU. PSI sebagai partai baru pada pemilu 2019 mengusung partai anak muda di setiap kampanyenya. Saat itu PSI sangat gencar memperkenalkan anak-anak muda menjadi caleg mereka. Nama-nama seperti Samara Amani, Rian Ernest, dan Giring Ganesha mewarnai kampanye partai ini. Selama 10 tahun berkiprah di panggung politik, 3 kali sudah Partai Solidaritas Indonesia berganti ketua umum. Mulai dari Grace Natali yang menjadi ketua umum PSI pertama hingga 16 November 2021. Kemudian dilanjutkan oleh mantan vokalis Niji, Giring Ganesha, hingga akhirnya dipimpin oleh putra bungsu Jokowi. Pemilihan Kaisang juga menarik sebab baru 2 hari bergabung dengan partai, sudah langsung duduk sebagai ketua umum. PSI menjadi partai yang cukup disorot dalam kontestasi pemilu kali ini. Pasalnya, banyak baliho yang berterbaran di berbagai daerah menimbulkan banyak pertanyaan. Dari mana dana kampanye yang didapatkan oleh PSI? Ketika dia bilang ini PSI bahkan lolos gitu, wah ini jangan-jangan bener lolos nih gitu. Makanya aku minta ke beberapa temen, pantau terus tuh PSI, lihat gerakannya gitu. Nah, aku tanya lagi terakhir, ini PSI bisa lolos nggak? Wah udah banyak yang monitor, kayaknya dia akan dikorbankan nih gitu. Karena terlalu banyak mata yang jadi nggak lolosnya karena banyak yang monitor. Ya.
banyak yang monitor. Begitu mau naik itu ya, kan tiba-tiba ada apa namanya PT video-video kan, siapa yang ngomong, si Lady Cheryl ya? Cheryl Tansil ya. Cheryl Tansil kan ngomong kan bahwa secara internal PSI akan lolos gini-gini. Kemudian Ade Armando juga kan ngomong bahwa ini kan ini. Nggak lama setelah itu kan naik. Jadi mereka tuh udah disetting dulu nih. Creating bandwagon effect. Semuanya by design gitu loh. Ini akan seperti ini akan seperti ini. Nah tapi karena yang memonitornya terlalu banyak di PSI gitu. Karena orang juga udah jangan sampai dikadalin lagi. Jadi yang memonitor banyak agak susah sekarang gitu. Menjamurnya baliho PSI di berbagai tempat disebut-sebut juga sebagai cara kampanye partainya yang berbeda dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019, PSI pertama kali mengikuti kontestasi. Partai itu hanya meraup suara 2.650.000 suara sah atau 1,89%. Kemudian, pada pemilu kali ini, PSI mengubah strategi kampanyenya dengan banyak membombardir baliho partai yang dipimpin oleh Kaisang. Kemudian dengan menempelkan wajah Presiden Jokowi, dengan harapan PSI dapat lolos ambang batas parlemen 4%. Juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah menyoblos PSI di 14 Februari yang lalu, khususnya untuk nasional. Kami mendapatkan suara sekitar 4.260.169. Dan seperti yang teman-teman yang tahu, kalau itu di nasional itu adalah secara persentase itu 2,81%, nggak akan lolos ke Senayan. Tapi balik lagi, saya mewakili teman-teman yang ada di PSI di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. Walaupun kami belum bisa masuk ke Senayan, kami akan tetap berjuang dengan cara kami, karena mau gimana pun kami juga masih ada kursi di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Tingkat cukup pesat, mungkin sekitar 200%. Jadi saya juga sekali lagi mengucapkan kepada seluruh masyarakat karena sudah memilih PSI untuk mewakili suaranya nanti sebagai anggota dewan. Kami juga akan mengevaluasi diri ke depannya supaya kami bisa menjadi partai yang jauh lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa bisa lebih baik dari tahun ini, pemilu kali ini. Setelah ini kami juga akan fokus untuk memenangkan yang mungkin kalau kita bisa lihat ya kursinya banyak. Itu ada di NTT, kita ada 6 kursi untuk di provinsi. Jakarta tentunya kita ada 8. Di Solo, Semarang kita punya 5 kursi kalau nggak salah. Nah, Surabaya kita juga ada 5 ya. Bandung, Madiun, terus Kota Tangerang Selatan, ND, beberapa kabupaten dan kota yang ada di NTT. Itu akan mungkin kami akan fokus untuk pilkada nanti. Namun demikian, hasil rekapitulasi PSI hanya dapat meraup suara sebesar 2,8%. Raihan suara tersebut meningkat, tapi masih belum bisa meloloskan partai tersebut ke parlemen.